Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Ya, di video kali ini aku akan sharing lagi sama kalian seputar dunia per-HP low budget lagi. Ya, di video kali ini aku akan share seputar kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ1 Compact. Yang ada kata compact, yang kecil, yang mini, yang imut ini. Jadi ini adalah sebuah HP yang rasa flagship di tahun 2017 dari Sony, tapi ini versi yang kecil ya, bukan yang XZ1 biasa. Kira-kira HP ini masih layak nggak sih dipakai di tahun 2021 setelah aku menjadikan HP ini sebagai daily driver? Dan HP ini harganya sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta tergantung sikon kalian beli. Ya, langsung aja kita bahas. Kelebihan yang pertama dari HP ini jelas ukuran compact. Ya, di tahun 2021 aku rasa nyari HP compact itu susah banget. HP compact itu enak, ringan, di tangan pakai satu tangan itu enak, terus gampang dimasukkan kepada kantong. Ya, seperti itulah di tahun sekarang itu HP udah pada trennya gede-gede banget. Kalau HP kecil kan itu dipakai satu tangan digeser-geser buat scrolling-scrolling. Intinya itu enak ya, kadang kita butuh HP kecil buat kayak sambil tiduran, sambil bawa motor, mungkin sambil makan, yang satu pegang HP, yang satu pegang apalah, terserah itu. Bodo amat sama kalian. Yang pasti HP ini dipakai dengan satu tangan enak banget dan nyaman banget. Feel, sumpah, serius. Nah, untuk kelebihan yang kedua adalah dari segi kualitas layar. Kalian bisa melihat ini layar hitamnya benar-benar hitam pekat banget kalau HP ini posisi mati. Ya, kalau kita bisa bicara ngomong masalah resolusi, HP ini sih masih di resolusi HD 720 pixel pakai IPS LCD. Tapi HP ini sudah memiliki kerapatan di 320 ppi. Dengan layar yang hanya 4,6 inch, HP ini bisa dibilang layarnya asli tajam banget, bening jauh dari kata burik. Terus sudut pandangnya seperti yang kalian lihat, kanan kiri atas bawah ini oke. Brightnessnya nggak berkurang, ditambah lagi ada mode tambahan kayak mode profesional, mode standar, mode super hidup, kayak True Luminous Display lah dari Sony. Ya, bisa dibilang secara keseluruhan layar HP ini masih enak banget, masih bisa bersaing dengan HP 2-3 jutaan sekarang. Buat scrolling gambarnya nggak pecah-pecah, tulisnya nggak pecah-pecah, yang pasti warna putih dan warna yang lainnya nggak lebay, adem, di sawang itu adem, enak, serius sumpah. HP-nya itu, layarnya maksudnya, ini benar-benar nggak bikin sakit di mata. Ini layarnya adem dan kontrasnya juga nggak aneh-aneh. Next, selanjutnya yang ketiga adalah kelebihannya dari segi chipset. Ya, HP ini memakai chipset Snapdragon 835 di 10 nanometer. Ya, chipset Snapdragon 835 adalah chipset flagship di tahun 2017. Ya, chipset ini banyak banget dipakai di HP flagship di tahun itu, HP yang di atas harganya 10 juta lah. Chipset terbaik di tahun itu. Jadi nggak usah ragu kalau HP si kecil mungil ini tapi performanya kecil-kecil gahar, kecil-kecil bahaya. Ini serius, HP ini bener-bener kalau dipakai buka tutup aplikasi sangat-sangat smooth, sangat enteng menurut aku, dan bisa dibilang cukup stabil. Di beberapa aplikasi buka tutup dipaksa sedikit rada cepat, ini bener-bener enteng, dan aku rasa jarang kayak ada overhead atau lag atau frame drop. Kalau buat scrolling juga enak banget buka tutup aplikasi, buat browsing. Mungkin kalau dibandingin dengan performa HP mid range di HP tahun sekarang, ini masih berani banget. Terus kalau buat performa gaming aku rada kurang tahu ya, soalnya aku sendiri bukan gamers maksudnya. Kalau kalian yang suka pakai HP ini buat ngegame, bisa dong di kolom komentar seperti apa performa gamingnya. Intinya buat buka aplikasi banyak, ini serius. Pokoknya main HP di HP ini tuh berasa enteng, lancar, nggak ada no problem sih. Anjay, bahasa Inggris. Next, serius, ini kelebihan yang cukup oke banget, yaitu yang keempat adalah dari segi audio speaker. HP ini sudah pakai stereo speaker, dual speaker di atas dan di bawah. Jadi bisa dibilang, dan posisinya bagus banget di bagian depan. Terus HP ini juga memiliki step suara sampai 30 step. Biasanya HP biasa itu cuma 15 sampai 20. Kalian langsung dengarkan aja.
Ya intinya fix HP ini meskipun bodinya kecil tapi suaranya lantang banget, volumenya naik banget, up banget, terus bassnya oke, terus detail suaranya juga cukup jernih. Dan kelebihan yang kelima adalah dari segi kamera. Ya serius ini kamera top banget. Dengan bodi sekecil ini single kamera depan belakang, jadi no gimmick banget. HP ini benar-benar single kamera. Cuma di bagian depan ada rada gede lensanya. Nanti kita bisa melihat, dan ini HP juga memiliki tombol shutter kamera atau tombol apalah ini namanya. Tombol yang khusus buat kamera. Jadi ini lebih memudahkan sedikit coy. Ini mungkin dimiliki hanya Sony ya, setahu aku. Kelebihan yang dimaksud adalah dari segi perekaman video. HP ini bisa rekam 4K, Full HD di 60 fps. Juga bisa mengaktifkan ada fitur AIS Electric Image Stabilisasi yang ngebuat gambar jadi stabil banget. Itu di kamera belakang. Kita move ke kamera depan. Tadi lensa gedenya ternyata buat ala-ala wide angle, ultra wide yang ngebuat gambar jadi lebar. Untuk resolusinya Full HD mentok dan ada fitur stabilisasi. Kita lihat untuk perekaman di kamera belakang ini serius. Hasil gambarnya di 1080 pixel per 30 fps dengan AIS on, Electric Image Stabilisasi, ribet banget. Itu on dan ngebuat gambarnya jadi benar-benar stabil. Dan dynamic range juga bagus, lebarnya juga bagus, warnanya juga oke. Dan ternyata untuk digunakan di rada low light juga masih oke, dan kalian fokus aja ke stabilisasinya. Ini benar-benar bagus, gelap terangnya bagus, nggak cedat-cedut, terus fokusnya juga cepat. Terus ini bagian perekaman video salah satu yang menurut aku the best. Dan untuk kamera depan juga cukup oke di 1080 pixel, ada fitur ultra wide yang sedikit lebih lebar kayak kamera action. Dan ini lensa normal, jadi nge-crop banget. Biasanya HP seperti ini, tapi karena ini memiliki lensa lebar, jadi sudut pandangnya lebih lebar. Ini buat vlog oke banget. Dan mikrofonnya juga bagus. Oke, tes 1 2 3, dan ini adalah hasil dari kamera depan di resolusi 1080 pixel. Sudah ada fitur stabilisasi yang sedikit ngebantu gambarnya nggak terlalu guncang-guncang. Oke guys, tidak hanya itu, HP ini juga bisa rekam slow motion di 960 fps. Sampelnya singkat aja ya. Oke, tadi mungkin sudah aku bilang beberapa kelebihan yang ngebuat HP ini terasa lezat banget untuk dimiliki. Dan sekarang tinggal kekurangannya guys. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dunia ini selalu menawarkan dua sisi. Ya, HP ini kekurangan pertama adalah nyarinya susah. Hanya tersedia kondisi bekas jelas. Terus non resmi. Terus belinya hanya tersedia biasanya di online. Jadi kalian rada susah meskipun kalian punya duit, tapi apalagi nyari unit yang sehat fit itu susah banget. Apalagi kalau kalian berharap unit yang masih tahan air atau rapet, itu rada susah lagi guys. Kalian nyari yang bebas blokir aja udah cukup lah. Oke, dan kekurangan yang selanjutnya adalah dari segi kapasitas baterainya kecil. Ya mungkin ini adalah semua penyakit dari HP compact yang bodinya kecil, otomatis ruang baterainya kecil. HP ini hanya 2700 mAh. Jadi untuk kebutuhan harian 1 hari penuh dari pagi sampai malam atau tembus begadang sampai subuh, HP ini rada kurang mampu guys. Berbeda dengan HP sekarang yang udah kapasitasnya gede-gede banget di 5000 sampai 7000 mAh. Tapi kalau boleh jujur, HP ini nggak begitu boros menurut aku guys. HP compact yang pernah aku coba, HP ini salah satu HP yang cukup awet. Nyatanya dari pagi sampai malam kalian juga bisa melihat screen on time-nya 7 jam, itu udah cukup banget. Posisi baterai tinggal 30%. Tapi kembali lagi ke tren HP sekarang, baterainya badak-badak, HP ini tetap aja kapasitasnya kurang. Apalagi buat orang yang kurang bersyukur. Oke, next. Dan kalian bisa melihat tadi jaringannya 4G. Sekarang aku off-kan jaringan datanya dan jaringannya menghilang. Aku mau on-kan lagi dan nggak langsung ada sinyal datanya. Ini adalah kekurangan dari HP ini, salah satu HP non resmi yang emang kenyataannya udah mulai kena blokir dari pemerintah. Jadi jaringannya rada kurang stabil. Sumpah ini serius. Ini kalian kalau
pakai HP ini rada nggak stabil dari jaringannya. Perlu disetting dikit, dan setelah disetting kalian bisa melihat jaringannya muncul lagi. Dan ada opsi tambahan juga di HP seperti ini tuh, ada perlu settingan yang namanya name access point access point name lah, seperti itu lah, ribet banget. Yang menurut aku nggak semua orang itu bisa ngisi. Ya, ini menurut aku adalah salah satu kekurangan. Dan jangan lupa HP ini hanya single SIM, yaitu sebuah kekurangan. Ya, HP sekarang udah rata-rata dual SIM. Next, kekurangan terakhir adalah dari segi fingerprint. Ya, sebenarnya nggak ada masalah fingerprint di HP ini, salah satu HP flagship. Itu cepet, tapi medianya ya, cara buka lock screennya ini rada susah, soalnya ini bentuknya tombol, bukan tempel ala-ala fingerprint HP zaman now. Bahkan entry level juga tempel hidup. Tapi di HP ini perlu yang namanya menekan, guys. Menekan, jadi nggak hanya tempel, tapi tempel tekan. Tempel sambil neken, itu rada ribet ya. Mungkin beberapa orang atau orang pada umumnya rada masih kagok dengan pola fingerprint yang seperti ini. Kecuali kalau kalian pengguna Sony mungkin udah terbiasa. Oke, saatnya closing. Jadi HP ini recommended nggak sih dibeli, dipakai di tahun 2021? Worth it nggak sih? Sesuai harganya? Untung nggak sih? Ya, langsung aja, kalau kalian butuh HP compact dengan budget terbatas, HP ini jangan lupa langsung aja sikat. Karena HP ini salah satu HP compact yang susah dibully menurut aku. Ukurannya compact, jelas, kualitas layar bagus, chipset oke, flagship. Terus mantan flagship maksudnya, audio speaker oke banget, kecil tapi suaranya lantang. Terus kamera oke banget, ada lensa ultra wide di bagian depan. Dan kalian kalau nggak mau beli HP ini ya terserah kalian. Ya, selebihnya tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.